Film ini mengisahkan seorang panglima Jepang yang ingin merebut wilayah dataran tengah. Ia sangat kuat dan didukung oleh prajurit ninja. Saat itu sebagian wilayah berhasil dikuasainya. Para kaisar juga tunduk di bawah perintah si panglima. Kekejamannya itu ditentang dua orang pemuda pembela rakyat. Namun mereka tak bisa mengalahkan panglima ini, dikarenakan baju pelindung yang digunakannya konon tak bisa dihancurkan. Dari itu, kedua pemuda yang bersahabat ini harus menguasai jurus 1000 pedang dan ilmu iblis darah untuk menandingi kekuatan si panglima. Gimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampakkan beberapa orang yang ditahan. Mereka terdiri dari keluarga kerajaan, penduduk biasa hingga para pendekar. Dataran tengah saat ini mulai dikuasai seorang panglima dari Jepang. Ia sangat berambisi menaklukkan seluruh wilayah dataran tengah. Panglima ini bernama Shizen. Prajurit yang dipimpinnya sebagian besar adalah ninja yang tak takut mati. Putra panglima ini meminta agar semua tahanan mengakui kemenangan mereka. Para tahanan juga terancam dengan racun Xiangma yang telah menyebar ke dalam tubuh mereka. Di antaranya tak ada yang merespon. Panglima lalu bernego dengan salah satu tahanan yang dikenal dengan pendekar 1000 pedang agar mau bekerja sama menaklukkan dataran tengah. Ia juga berkata, bagi siapa saja yang tunduk, maka akan diberikan penawar racun. Di sini pendekar 1000 pedang yang bernama Wu Ming menolak tawaran itu. Ia tak ingin dataran tengah dikuasai oleh orang luar. Mendengar perkataan itu, putra panglima yang bernama Heng Xin marah dan menyuruh prajurit untuk menghabisi semua tahanan. Namun di saat itu, tiba-tiba seseorang datang menghampiri salah satu tahanan yang bernama Yun. Ia juga memberikan Yun penawar racun. Para prajurit telah bersiap membunuh mereka. Yun kemudian membebaskan diri dari rantai yang mengikat kedua tangannya. Perlawanan juga dilakukan dengan kekuatan yang mampu menyatukan kobaran api. Ia mengarahkan serangan tapak mautnya kepada Panglima Shizen. Namun baju pelindung yang digunakannya itu mampu mematahkan serangan Yun. Ia sejenak terdiam melihat kekuatan itu. Shizen lalu menyerang balik dengan tinju api yang membuat Yun terpental. Para tahanan yang lain kompak untuk melawan. Mereka memutuskan rantai yang mengikatnya. Para pendekar ini pun menyatukan kekuatan petir. Tapi mereka binasa menjadi arang setelah terkena tinju api dari Panglima Shizen. Yun berusaha mengambil pedangnya yang telah disita dan berada di antara pedang yang lain. Ia mencoba menyerang sang panglima. Namun tiba-tiba seseorang pendekar datang. Orang ini bernama Feng. Dia adalah teman Yun. Saat ini ia sengaja datang untuk membantu. Serangan terbang pun dilakukan Feng. Tapi lagi-lagi kekuatan jirah yang digunakan panglima ini mampu melindunginya dari setiap kekuatan yang mengancam. Feng sendiri terluka. Shizen dengan sombongnya berkata, walaupun kekuatan kalian disatukan, ia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba getaran dan hembusan angin dirasakan. Pedang-pedang itu pun bergetar seakan mencari tuannya. Ternyata, semua ini adalah kendali kekuatan dari pendekar 1000 pedang. Ia berusaha menyerang meski tubuhnya lemah disebabkan oleh racun Xiangma. Sang panglima yang melihat itu berniat menunjukkan kekuatan besar yang dimilikinya. Ia menunggu serangan yang dilakukan oleh pendekar 1000 pedang.
Zichen mampu menghentikan setiap serangan, meski salah satu pedang nyaris mengenainya. Pertarungan ini pun dimenangi Panglima Zichen. Ia ingin merubah mitos kekuatan pendekar pedang seribu tak ada artinya dibandingkan dengan baju pelindung yang dimilikinya. Pendekar pedang seribu juga terlihat lemah dengan mulut yang mengeluarkan darah. Mereka semua tak berdaya. Tak lama dari itu, sekelompok penunggang kuda datang dan menyelamatkan mereka semua. Zichen yang melihat itu sangat marah. Bola api juga keluar dari tangannya menyudahi pertarungan. Singkat cerita, mereka yang berhasil lolos mengatur cara melawan orang asing itu, meski kesempatan untuk menang sangat tipis. Di tengah perbincangan ini, datang seseorang yang bernama Piggy. Ia adalah rekan pendekar pedang seribu. Piggy sendiri terkejut melihat keadaan mereka banyak yang terluka. Hal ini membuat rasa bersalah Yun telah mencelakai rekan-rekannya. Ia sendiri ingin kembali menyerang pasukan Panglima Zichen. Feng lalu mencegahnya. Ia beranggapan jika tindakan ini adalah hal yang gegabah. Pendekar pedang seribu yang melihat mereka berdua sangat yakin kemampuan yang dimilikinya akan bisa mengalahkan panglima itu. Sebelumnya, Wu Ming menyarankan mereka agar meminta bantuan ke gunung kepada Raja Iblis Darah yang bernama Ziwang. Piggy sendiri mengeluh mendengar nama orang yang aneh itu karena keberadaannya sulit dijumpai. Anak buah Wu Ming merasakan jejak prajurit mendekati. Ia lalu menyuruh Yun bersama rekannya yang lain pergi menuju ke gunung, tempat persembunyian Raja Iblis. Sedangkan dia akan mengalihkan perhatian prajurit ini. Mereka akhirnya pergi dengan dituntun jalan oleh Piggy. Di lain tempat, Heng Xin terus melakukan penyerangan kepada kerajaan di dataran tengah. Para prajuritnya juga berhasil mengalahkan prajurit lawan. Mereka menawan setiap kaisar yang telah ditaklukkan. Saat ini Piggy bersama kelompoknya telah sampai di puncak persembunyian Raja Iblis. Di sana terlihat penjaga tempat ini terus membersihkan lantai gua. Orang ini bernama Len Lao. Ia memiliki perilaku yang aneh. Piggy sendiri kecewa karena pertanyaannya tak mendapat jawaban. Yun dan Feng terus mencari keberadaan Raja Iblis Darah. Feng memberitahu maksud kedatangan mereka tak lain meminta bantuan untuk mengalahkan Panglima Zichen. Perbuatannya itu sangat keterlaluan dan berbahaya bagi penduduk dataran tengah. Permintaan mereka sama sekali tak mendapat jawaban. Yun dan Feng kemudian berlutut memohon agar Ziwang alias Raja Iblis Darah keluar. Piggy juga menceritakan keadaan pendekar seribu pedang yang kini terluka parah. Penindasan yang dilakukan Panglima Zichen terhadap orang-orang dataran tengah tak ada yang bisa menghentikannya. Usaha mereka ini tetap saja tak mendapat jawaban. Mereka lalu memutuskan menunggu sang Raja Iblis mau keluar dan membantu mereka. Keesokan hari, tampak mereka mulai putus asa. Namun tak disangka, seseorang wanita mendatangi kelompok mereka. Wanita ini bernama Meng Xian. Feng yang melihatnya sedikit termelolong. Ternyata Piggy mengenali wanita ini. Ia kemudian bertanya maksud kedatangannya. Meng Xian menjawab, tujuannya kemari ingin membantu Yun dan Feng. Piggy lalu menyuruhnya agar membujuk Iblis Darah keluar dari persembunyiannya. Meng Xian mencoba memanggil Iblis Darah dengan sapaan akrab. Namun kehadirannya tak membuahkan hasil, sehingga Meng Xian terpaksa ikut berlutut untuk memohon. Tak lama setelahnya, suara Iblis Darah tiba-tiba menyapa Meng Xian. Ia juga bertanya tentang kabar keluarganya. Alih-alih, ternyata Iblis Darah punya hubungan baik dengan ayahnya Meng Xian. Ia juga memberitahu pesan ayahnya untuk Iblis Darah jika dia sangat rindu ingin berduel. Mendengar itu, Iblis Darah juga memuji perubahan pada Meng Xian. Permintaan mereka akhirnya diterima. Saat itu tiba-tiba beberapa anak batu melesat ke arah mereka. Yun dan Feng berhasil menangkapnya. Dari dalam gua itu pun keluar seorang yang disebut Iblis Darah. Namun Piggy merasa aneh setelah melihatnya, karena Iblis Darah sudah tak memiliki kedua lengan tangan. Ziwang lalu teringat.
di mana ia membantai orang-orang tak berdosa dikala baru berhasil menguasai ilmu iblis itu. Ia tak mampu mengontrol diri karena kekuatan iblis yang merasuki jiwanya terlalu besar. Dari itu, Ziwang tak ingin membunuh lagi dan terpaksa harus memotong kedua lengannya. Ziwang berkata kepada mereka jika harapan untuk membantu itu tak bisa dipenuhi karena keadaannya yang seperti ini. Mereka semua terlihat kecewa dan putus harapan. Ziwang lalu memberi saran agar salah satu dari mereka mempelajari ilmu iblis itu. Ziwang menyuruh Yun dan Feng menunjukkan anak batu yang diraihnya tadi. Yun menunjukkan batu itu, akan tetapi batu tersebut telah hancur dan menggambarkan dia memiliki jiwa yang keras. Mempelajari ilmu iblis darah bisa memperburuk diri sendiri. Feng kemudian menunjukkan batu yang diraihnya ternyata masih utuh terlindung. Hal ini menunjukkan dia memiliki jiwa yang lembut. Secara langsung Feng adalah orang yang kemungkinan besar bisa menguasai ilmu iblis itu. Namun Ziwang masih merasa ragu dengan keselamatan Feng. Karena ilmu yang akan dipelajari ini sangat berbahaya. Tampak Yun berkecil hati dengan keputusan ini. Karena ia sendiri berharap bisa mengalahkan Panglima Zichen seorang diri tanpa harus mengorbankan orang lain. Sebelum mempelajari ilmu itu, Feng berpesan kepada Yun agar dirinya dibunuh jika ilmu iblis yang dipelajarinya itu mengancam orang yang tak berdosa dan tak seperti yang diharapkan. Mereka terpaksa mengambil jalan ini karena inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan dan menghancurkan baju pelindung yang digunakan Panglima Zichen. Keesokan hari, Yun tampak sendirian. Seorang gadis yang bernama Susu ini datang dengan memberikan Yun sapu tangan. Rupanya dia memiliki perasaan terhadap Yun karena pernah ditolong. Namun Yun yang tak mengerti mengembalikan sapu tangan itu. Tentu si gadis merasa malu. Ia kemudian mengganti sapu tangan tadi dengan makanan. Susu juga berjanji tidak akan mengganggu lagi. Yun sendiri heran dengan kelakuan wanita itu. Di tempat lain, Feng saat ini dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan ilmu iblis yang akan dipelajari. Resiko yang ditimbulkan tentu lebih banyak. Feng menjawab, jika semua ini telah dipertimbangkan sebelumnya. Mereka kemudian menuju kolam setan tempat ritual ilmu itu. Tapi tak disangka, Meng Xian tampak ingin bertemu dengan Feng. Ternyata Meng Xian menunggu balasan suratnya yang tak pernah Feng tanggapi selama ini. Dengan wajah sama-sama malu, Feng berkata, ia menghargai apa yang dirasakan oleh Meng Xian. Feng kemudian pergi, namun ia terdiam dengan suara Meng Xian yang memanggil sembari memberitahu kalau surat yang pernah Feng kirim untuknya masih dijaga dan disimpan dengan baik. Sontak hal ini membuat Feng tak percaya. Rasa yang dirasakan mereka ternyata sama. Pelukan terakhir pun dilakukan sebagai gambaran keseriusan mereka. Feng pun segera pergi menuju tempat ritual itu dengan berharap juga Meng Xian akan menunggunya kembali. Di tempat lain, Yun bermeditasi terus mengasah ilmunya. Anak buah pendekar pedang seribu datang memberitahu Yun agar menghadap kepada tuannya. Singkat cerita, Yun sampai di tempat pendekar pedang seribu. Tempat ini sunyi tak terlihat siapapun. Yun mulai merasakan sesuatu. Tiba-tiba, seseorang berjubah mengenakan topeng berdiri seakan menyerang Yun. Yun sama sekali tak curiga dengan orang ini. Pendekar bertopeng itu pun menyerang. Yun sendiri tak gentar menghadapinya hingga pertarungan pun terjadi. Mereka berdua memiliki kemampuan pedang yang sama. Sempat pertarungan ini terhenti. Yun sendiri mengakui kehebatannya. Pendekar berjubah itu juga demikian. Ia merasakan kehebatan Yun yang mampu membuat keringatnya terjatuh. Dengan kesaktiannya,
Pendekar berjubah itu menyerang Yun menggunakan air keringatnya yang kemudian berubah menjadi senjata mematikan. Tak tinggal diam, Yun menepis serangan itu dengan jurus pedangnya. Ia berhasil menyerang balik dengan kekuatan air yang telah dikumpulkan. Dalam serangan ini, tampak pendekar berjubah terdiam dan tak melakukan apapun untuk melindungi diri. Topeng yang digunakannya pun pecah. Ternyata dia adalah pendekar 1000 pedang. Yun yang mengetahui itu segera menghentikan serangannya. Setelah mengetahui kemampuan Yun, Wuming menjelaskan jika Yun perlu menguasai satu teknik jurus pedang untuk bisa menyempurnakan kemampuannya. Yun dengan anggapan yang tak serius selalu berkata, sama sekali ia tak tertarik dengan jurus itu. Tujuannya sendiri ingin belajar ilmu iblis darah semata-mata untuk mengalahkan Panglima Zizen dan tak berharap menjadi terkenal. Mendengar ini, sambil tersenyum Wuming menjelaskan, ilmu iblis darah sama sekali tak cukup untuk mengalahkan baju pelindung yang digunakan Panglima Zizen. Ilmu iblis terlebih dulu harus disatukan dengan ilmu pedang. Maka akan diperoleh kekuatan yang besar dan mampu menghancurkan baju perisai itu. Ilmu iblis dan ilmu pedang tak bisa dipisahkan. Semua itu diumpamakan angin dan awan. Di mana angin berhembus, di situ awan terbawa. Mendengar perkataan Wuming, Yun akhirnya mau mempelajari ilmu pedang tahap akhir yang akan diajari oleh pendekar 1000 pedang alias Wuming. Di tempat lain, Feng akan memulai ritualnya. Untuk menguasai ilmu iblis, ia harus berendam di kolam setan serta mengorbankan darahnya. Demi mengalahkan Panglima Zizen, kedua sahabat ini harus menempuh jalan aliran ilmu yang berbeda dan sulit. Yun berlatih dengan tekun agar kemampuannya mendekati sempurna, sedangkan Feng harus berendam di kolam setan untuk mengubah diri menjadi iblis. Di tempat lain, Perdana Menteri Kaisar yang telah berkhianat membocorkan sebuah tempat rahasia, yang dimana dalam sebuah gua itu terdapat makam naga. Konon, di dalam makam naga itu ada harta karun tulang belakang manusia yang memiliki kekuatan yang besar dan bisa menggandakan setiap kekuatan yang dimiliki. Namun tak mudah menuju tempat itu, karena jika salah jalan, maka akan tersesat selamanya. Cara terbaiknya adalah memaksa sang kaisar untuk menunjukkan jalannya. Kebetulan juga kaisar telah ditawan oleh Heng Xin pada perang kemarin. Heng Xin sendiri yakin akan dengan mudah menguasai dataran tengah jika benda itu berhasil didapatkan. Ia sendiri tak sabar ingin membagi wilayah dataran tengah setelah dikuasai. Secara spontan ayahnya marah mendengar ucapannya itu. Ia juga berkata jika dataran tengah tak bisa dibagi. Perdana Menteri kemudian khawatir jika rencana ini diketahui oleh pendekar 1000 pedang bersama teman-temannya. Panglima lalu berkata, jika racun Xiangma masih berada di dalam tubuhnya, menggunakan jurus 1000 pedang tentu sangat fatal. Yang mereka khawatirkan paling utama adalah bersatunya Yun dan Feng, karena menurut mata-mata mereka tengah mempelajari ilmu angin dan awan, alias jurus 1000 pedang dan kekuatan iblis. Panglima kemudian membujuk anaknya yang tadinya ia marahi. Tak lama kemudian, seseorang prajurit melapor telah menemukan keberadaan mereka. Zizen lalu memerintahkan penyerangan menggunakan prajurit terbaik. Selanjutnya, ia akan membawa sang kaisar yang telah ditawan agar menunjukkan lokasi makam naga tersebut. Semua keluarga kaisar ditawan. Mereka mau tak mau harus menunjukkan tempat makam itu. Prajurit kaisar sendiri terpaksa bergabung dengan Panglima Zizen semenjak kalah berperang. Singkat cerita, mereka telah sampai di mulut gua. Tampak sang kaisar enggan memberitahu jalan menuju makam naga itu. Yun kini telah berhasil meningkatkan jurus pedangnya. Jurus itu juga merupakan hal yang baru ditemukan. Ia kemudian meminta pendekar pedang 1000 menamai jurus tersebut. Wuming lalu mengukir tulisan yang tak diketahui artinya di sebuah tebing. Itulah nama yang diberikan dengan jurus ini.
Yun yang tak mengerti arti tulisan itu lantas bertanya. Namun sang guru menjawab, jika tulisan itu akan dimengerti setelah Yun memahami setiap pergerakan jurusnya, di sanalah akan terjadi kekuatan yang besar. Tak lama setelah itu, datanglah beberapa ninja suruhan Panglima Zissen. Mereka langsung menyerang, tapi Yun cukup mudah mengalahkan mereka semua dengan jurus pedang yang baru ia kuasai. Di puncak gunung juga demikian. Piggy bersama kelompok terus menjaga Feng yang saat ini berada di kolam setan agar konsentrasinya tidak terganggu. Karena jika terganggu, keselamatan Feng menjadi taruhannya. Piggy juga tampak jengkel dengan kelakuan Len Lao yang terus menyapu yang tak mesti. Pendekar iblis yang mendengar kebisingan mereka lantas memberitahu jika hal demikian tentu bisa mengganggu Feng dalam berkonsentrasi. Ini juga bisa membuatnya gagal dan mati dalam mempelajari ilmu iblis tahap akhir. Tak lama kemudian, sekumpulan ninja datang menyerang mereka. Mereka semua terdesak. Meng Xian sendiri terlempar, namun tiba-tiba seseorang dengan kecepatan tinggi menolongnya. Tak terduga orang ini adalah Feng yang telah berubah wujud menjadi jiwa iblis. Ia telah berhasil menguasai ilmu itu dalam waktu yang singkat di luar dugaan. Tentu juga akan berakibat fatal kepadanya. Semua pasukan ninja takut melihat Feng. Mereka tahu telah berhadapan dengan iblis darah yang selama ini menjadi mitos yang nyata. Para ninja itu mundur secara perlahan. Begitu juga dengan teman-temannya Feng. Mereka takut dengan perubahan yang dialami Feng menjadi iblis. Feng sendiri terus memojokkan para ninja hingga pertarungan pun terjadi. Dengan mudahnya Feng tanpa menggunakan pukulan yang serius bisa menghabisi semua kelompok ninja itu. Ia sendiri pergi dengan liarnya tak bisa mengontrol ilmu iblis yang telah dikuasainya. Di sini pendekar iblis tampak meragukan keselamatan Feng. Di tempat lain, Yun tengah diberitahu gurunya jika kemampuan pedang yang diajarinya itu belum sempurna sepenuhnya. Sampai Yun bisa mengetahui arti dari jurus tersebut. Wu Ming lalu menyuruhnya pergi ke gunung untuk melihat keadaan rekan-rekannya di sana. Setelah Yun pergi, ia tampak terluka parah karena telah mengeluarkan jurus 1000 pedang ketika mengajari Yun. Semua ini adalah efek racun Xiang Ma yang masih berada di dalam tubuhnya. Saat ini Panglima Zissen bersama kelompok telah masuk ke dalam gua. Namun mereka belum bisa menemukan jalan yang mengarah ke dalam makam naga. Heng Xin berusaha menerawang setiap pintu dengan kekuatan. Mereka tak berani masuk sembarangan karena akan tersesat selama-lamanya. Pintu itu pun berhasil ia temukan, meski aura yang kuat dirasakan. Zissen sendiri mengancam Kaisar jika dataran tengah tak akan lepas dari kekuasaannya. Di tempat lain, Yun telah sampai di gunung. Ia heran melihat keadaan semua teman-temannya. Raja Iblis sendiri menceritakan apa yang telah terjadi. Kecemasannya kepada keselamatan Feng sendiri masih belum ia ketahui. Feng saat ini kemungkinan bisa bertahan hidup sangat tipis karena ia belum sepenuhnya menguasai ilmu itu disebabkan gangguan dan serangan para ninja. Semua orang di sini takut hal buruk terjadi pada Feng. Keberadaannya sendiri saat ini tak diketahui. Yun kemudian berjanji akan menemukan Feng sahabatnya. Namun untuk menghancurkan kekuatan baju pelindung Panglima Zissen tentu tak sembarangan. Menurut pengalaman pendekar iblis, ia menyuruh Yun mengamati bagian tubuh yang sering dilindunginya. Yun yang mendengar pesan itu pun paham. Tak lama kemudian, anak buah pendekar iblis datang melapor jika Panglima Zissen telah sampai di tempat makam naga dan menawan sang kaisar. Pendekar iblis lalu memberitahu agar mereka melindungi tulang belakang keramat yang berada di dalam makam tersebut. Karena jika benda itu jatuh ke tangan yang salah, tentu akan mengancam semua orang. Yun kemudian menuju tempat itu, sedangkan Meng Xian berfirasat
jika Feng kini berada di tempat di mana mereka pernah bertemu dulu. Kaisar saat ini dipaksa menunjukkan arah ke makam naga, tapi ia tak mau buka mulut. Satu persatu orang yang dicintainya dibunuh oleh Heng Xin. Kaisar hanya bisa menangisi keluarganya yang dibunuh. Para prajurit yang terpaksa bergabung juga tak mampu menghalangi tindakan ajudannya ini. Mereka simpati dengan Kaisar. Di saat ketidakberdayaan ini, tiba-tiba Yun datang membantu. Para prajurit itu pun kembali berbalik arah melindungi sang Kaisar. Meski mereka tahu dirinya bersalah, hanya menterinya saja yang masih bergabung dengan Panglima Zichen karena dia takut telah membocorkan lokasi makam ini. Yun lalu menyuruh semua prajurit mengamankan Kaisar beserta keluarganya. Ia sendiri akan bertarung melawan Panglima Zichen. Perlahan, jurus pedangnya dikeluarkan. Kemampuannya ini membuat Panglima Zichen kagum dengan perubahan yang begitu cepat. Heng Xin juga tampak ciut melihatnya. Yun berusaha mencari titik lemah Zichen. Jurus pedangnya sendiri masih belum mampu mengalahkannya. Meski sebagian baju pelindungnya berhasil dilepaskan. Yun terlempar dengan serangan balik Panglima Zichen. Melihat itu, Zichen kemudian berjalan dan menemukan tempat makam itu. Tengkorak suci yang dikeramatkan itu pun terlihat duduk santai di tengah api pemujaan. Tak tinggal diam, Yun terus berusaha menghalangi. Kali ini Zichen benar-benar marah. Ia mengeluarkan tinju api andalannya. Tapi tak disangka, Feng datang tepat waktu menolong. Sejenak mereka terdiam melihat kehadirannya dalam kekuatan iblis. Feng juga sepertinya akan menyerang Panglima Zichen. Tapi karena ada pergerakan dari Yun, ia berbalik arah menyerang. Yun sendiri tak mengerti dengan perubahan Feng saat ini. Ia hanya berusaha bertahan dari serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Feng. Melihat itu, Zichen memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengambil tulang belakang dari tengkorak suci itu. Feng yang mendengar suara teriakan itu pun datang. Pertarungan kembali dilanjutkan meski Feng terus kalah berkali-kali. Dalam pertarungan yang dilihatnya itu, Yun terus mengamati pergerakan Panglima Zichen, sehingga ia pun berhasil mendapatkan jawaban yang diingatnya. Jika Panglima Zichen memiliki kelemahan pada bagian bawah tangannya, Yun juga ikut menyerang menggabungkan kekuatan bersama Feng. Namun saat itu, Feng justru membabi buta menyerang mereka. Feng mampu mengunci kekuatan mereka berdua. Yun tampak kesakitan. Di saat itulah ia membisikkan jika Zichen memiliki kelemahan di bagian bawah lengan tangannya. Sejenak Feng memancarkan aura sadar. Ia juga terkena serangan di bagian tengah dahinya. Sontak hal ini membuatnya marah dan berhasil memutuskan kedua lengan Panglima Zichen. Zichen secara perlahan membeku kemudian hancur. Setelah mengalahkan Panglima ini, Feng lalu pergi dengan membawa tulang belakang itu. Hal ini membuat keresahan sang Kaisar. Ia memerintahkan prajuritnya untuk merebut kembali tulang tersebut, meski Feng harus dibunuh. Mendengar itu, Yun marah dan mengancam Kaisar. Ketegangan pun terjadi. Kaisar kemudian menjelaskan akan bahayanya tulang itu karena bisa mengancam semua orang, terlebih lagi di bawah kendali Feng yang telah berubah menjadi iblis. Yun kemudian berusaha mencari sahabatnya itu. Namun semua prajurit berlutut dan memohon agar masalah ini dapat diselesaikan.
Mereka sangat berharap Yun bisa menyelamatkan semua orang. Kaisar juga hendak berlutut, tapi Yun masih menghormati selayaknya. Di sebuah tempat, terlihat Feng duduk dalam kekosongan. Meng Xian yang terus mencari akhirnya dapat menemukannya. Ternyata, tempat ini sering digunakan mereka untuk bertemu waktu itu. Meng Xian dengan senangnya mendekati Feng sambil menyapa. Akan tetapi Feng justru nyaris mencelakainya. Meng Xian melepaskan genggaman tangannya itu. Ternyata, respon spontan tadi disebabkan ia memegang luka yang tepat berada di tangan Feng. Perlahan Feng mulai membaik dalam keadaan linglung. Meng Xian juga berusaha memahami apa yang dirasakannya. Di tempat lain, Yun menceritakan kebingungannya terhadap Feng yang dengan mudahnya datang dan pergi seakan membayangi. Raja Iblis kembali menjelaskan jika mereka berdua terikat dengan takdir yang sama dan diibaratkan angin dan awan. Yang dimana angin bergerak maka di situ awan terbawa. Tak lama kemudian, Piggy datang memberitahu jika Kaisar telah memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Feng apabila tulang belakang suci tak mau ia berikan. Feng yang mendengar itu segera menyusun mereka. Para prajurit Kaisar pun telah menemukan mereka. Dengan sopan juga prajurit Kaisar meminta tulang itu. Di sini Meng Xian menjelaskan jika Feng seutuhnya masih memiliki jiwa manusia. Ia meminta waktu beberapa hari untuk mengembalikan tulang tersebut sampai Feng sembuh dari pengaruh iblis yang berada di dalam aliran darahnya. Namun prajurit itu tampak tak peduli dan ingin mengambil tulang itu. Meng Xian berusaha mencegah hingga tulang tersebut melayang ke udara. Heng Xin yang telah bersiap juga ikut campur merebut tulang yang berada di tangan prajurit. Dalam pertarungan mereka, tulang itu putus terbagi dua. Hal ini mempengaruhi jiwa dan pemikiran Feng. Ia kembali berubah menjadi iblis dan meninggalkan tempat ini. Yun yang baru tiba berusaha mengejarnya. Ia berhasil menahan Feng. Akan tetapi, Feng yang telah dikuasai jiwa iblis tak mengenal sahabatnya. Yun teringat dengan pesan-pesan pendekar iblis. Jika terlebih dulu ia harus mengeluarkan jiwa jahat yang berada di dalam tubuh Feng, maka kemungkinan ia bisa diselamatkan. Perlahan, Yun menggunakan jurus pedangnya yang membuat ruhnya keluar untuk menghadapi ruh yang bersemayam di dalam tubuh Feng. Pertarungan pendekar awan dan angin ini pun terjadi dan cukup lama. Mereka terus berusaha saling mengalahkan. Guyuran hujan silih berganti. Salju juga turut berjatuhan. Hingga akhirnya Feng terkena goresan pedang di bagian pipinya. Hal ini membuatnya marah. Ruh iblis kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Yun gagal menyadarkan sahabatnya ini. Kemarahan Feng berubah menjadi brutal. Sampai pertarungan pun kembali terjadi. Keahlian pedang mereka sama, walaupun Yun sedikit mulai kewalahan melawan sahabatnya yang telah berubah menjadi iblis. Tak putus asa, Yun terus berusaha menyadarkan Feng dari pengaruh jahat itu. Tak lama kemudian, Meng Xian datang mencoba menghentikan. Sejenak Feng diam melihat mereka. Dia juga tampak akan sadar dengan kata-kata yang dikeluarkan Meng Xian. Tapi ternyata, ia justru menyerang mereka. Tampaknya Yun harus benar-benar bertarung kali ini, meski tenaganya mulai terkikis secara perlahan. Pedang yang digunakan Feng juga patah dan menancap ke sebuah tebing. Yun berhasil menahan Feng yang terus memberontak. Ia pun sudah tak berdaya di tangan Yun. Yun sendiri terpaksa harus membunuh sahabatnya ini. Suara Meng Xian membuatnya berhenti. Pada kesempatan ini, Feng mengeluarkan kekuatan dan melukai Yun. Di saat itu, Susu datang membantu Yun. Ia mencoba menjelaskan Feng jika dirinya bisa kembali ke jiwa manusia dan selamat apabila jiwa iblisnya terlepas. Perkataannya itu membuat Feng sadar seakan mengucapkan sepotong kata. Susu kemudian berbalik dengan senangnya memberitahu Yun. Namun tiba-tiba,
Feng saat ini benar-benar sudah tidak terkendali. Yun juga dengan penuh penyesalan telah menolak wanita ini kini terlihat setelah menemukan sapu tangan yang masih disimpannya, yang menandakan perasaan dan harapan besar kepada Yun. Kini kedua sahabat harus bertarung dengan kekuatan yang sesungguhnya. Meng Xian sendiri tak dapat mencegah mereka. Kekuatan besar mulai dikeluarkan oleh Feng. Begitu juga dengan jurus pedang 1000 yang dimiliki Yun. Kali ini Yun mengerti makna tulisan yang pernah ditanyakannya kepada sang guru. Perlahan, kekuatan iblis dan pedang mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Feng memulai serangan iblisnya dalam level tinggi. Yun sendiri teringat dengan pesan yang pernah diucapkan oleh Feng di kala itu. Ia meminta Yun membunuh dirinya apabila ilmu iblis tersebut sudah tak terkendali dan membunuh orang-orang tak berdosa. Dengan terpaksa, Yun harus membunuh temannya kali ini. Kekuatan itu pun mulai menyatu. Di tengah pertarungan, Yun tampak tak tega dan melepaskan pedangnya. Akan tetapi, pedangnya itu terus mengarah kepada Feng. Feng sendiri tergores dengan pedang tersebut. Ternyata hal itu mampu menyadarkan Feng meski mereka terhempas ke berbagai arah. Di sini Meng Xian menolong dan menyadarkan Feng. Yun juga tak menyangka akan berhasil mengembalikan jiwa Feng yang telah dikuasai iblis. Pedangnya sendiri terlihat menancap dan membentuk retakan. Secara tiba-tiba, retakan itu membesar merobohkan tebing tempat Feng dan Meng Xian berada. Mereka ikut terjatuh bersama reruntuhan. Yun yang menyadari itu segera melompat menyelamatkan mereka. Usahanya itu berhasil. Dengan kekuatan yang dimiliki Yun, mereka selamat dan kembali ke permukaan tebing. Sedangkan Yun sendiri terjatuh mengikuti runtuhan tebing tersebut. Kini Feng sadar dan harus melihat apa yang telah terjadi. Ia mulai menyadari semua ini adalah salahnya. Feng sangat kecewa. Kenapa Yun justru mengorbankan dirinya? Penyesalan Feng telah memilih jalan menjadi iblis membuatnya harus kehilangan seorang sahabat yang dianggapnya saudara. Dalam hal ini, Meng Xian merasakan arti persahabatan mereka. Namun Feng masih menangis tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pengorbanan Yun itu sangat berkesan dalam hubungan cinta mereka. Pemandangan mulai menjauh meninggalkan tebing yang kokoh. Tiba-tiba, film pun selesai.